Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran dua hal yang berbeda. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan juga memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah artinya memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan dikatakan sebagai tuntunan. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat diperbaiki laku. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpendapat bahwa pengajaran itu berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain bahwa murid hanya sebagai objek di dalam pembelajaran. Selain itu, nilai kognitif juga menjadi acuan di dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM yang sudah ditetapkan. Selain itu, saya juga menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik dari seorang murid. Saya juga menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi, bahkan tidak mempedulikan murid paham atau tidak di dalam materi tersebut. Kemudian, apa yang mengalami perubahan dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah dengan melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Yang pertama adalah setelah saya mempelajari modul 1.1 pada hari ini, pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakat seorang murid. Selain itu, saya juga belajar memberi ruang kepada murid sebagai subjek di dalam pembelajaran, yaitu dengan cara memberikan kebebasan dalam berekspresi, berkreasi, memilih cara belajar, mengemukakan pendapat di dalam setiap proses pembelajaran. Setelah itu, saya juga belajar memperhatikan semua aspek yang ada di dalam pembelajaran, seperti aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Guru sebagai fasilitator
fasilitator pembelajaran. Ini juga yang dapat saya pelajari, bahwa guru harus ikhlas, sabar, dan tulus di dalam melakukan pembelajaran. Guru mempelajari karakter seorang murid, dan juga guru yang menyenangkan, dan pendidikan berpusat kepada murid. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas kita mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Strategi yang saya terapkan yaitu adalah merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan cara mengenali dan memahami karakter murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu, pembelajaran yang tidak menuntut tetapi menuntun sehingga dapat memerdekakan murid atau anak. Selain itu, saya juga belajar menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga belajar menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara. Strategi selanjutnya adalah merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman yang relevan dengan konteks kebudayaan. Selanjutnya adalah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan cara mengamati kelemahan dan kekuatan di dalam proses pembelajaran. Memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Terima kasih, salam guru penggerak.